Udah Pak, Oke. udah. Ya, selamat sore, selamat malam buat yang Indonesia Timur. Terima kasih untuk Sinode GKI, Panitia, dan juga Pak Ketua Sinode, Pak Daniel Ronda. Kita belum pernah ketemu, tapi kita di satu WA Group. Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, saya akan sampaikan sesingkat mungkin supaya ada waktu buat tanya jawab. Semoga ya masih bisa ada waktu buat tanya jawab. Nah, tema untuk saya adalah pria, nahkoda, bahtera, keluarga. Jadi saya akan sampaikan dengan PowerPoint-nya supaya lebih mudah ditangkap sistematikanya. Ya. Nah, menjadi pria hari-hari ini tantangannya semakin tidak mudah ya, karena memang era sekarang ini ditambah dengan pandemi membuat seorang pria punya tanggung jawab yang begitu banyak. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pencurinya ini bukan saya memuji setan gitu ya, tapi ya setan tidak bodoh juga gitu ya. Dia pencuri yang cukup pinter sehingga yang dicuri nggak merasa kehilangan. Itulah bahayanya seorang pria. Ketika dia kecurian, tapi tidak merasa kehilangan. Karena yang dicuri itu digantikan dengan yang cukup menarik. Misalnya dulu waktu pertama membangun keluarga, ada waktu ngobrol suami istri. Sekarang tiba-tiba waktu itu dicuri gitu ya, diganti dengan sibuk pelayanan. Nah, gantinya kan bagus juga kan? Sibuk pelayanan, diganti dengan sibuk cari duit gitu ya. Sibuk baca WA group ya. Aduh, WA grupnya banyak banget dibacain semuanya. Itu sebenarnya setan mencuri karena yang dibaca itu enggak penting gitu ya. Enggak ada urusannya dengan hidup ini, enggak ada urusannya dengan berdampak atau pelayanan, hanya ngabisin waktu aja. Kecuali memang WA grup sinode yang memang penting begitu ya. Tapi kadang yang enggak jelas juga dibacain. Nah, itu sebenarnya yang dicuri nggak merasa kehilangan. Tapi tiba-tiba keluarganya berantakan, anaknya berantakan, karena yang dicuri tidak merasa kehilangan. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Maka tantangan seorang pria, bagian yang pertama saya ambil dari buku saya yang bisa di-download di Google Play, ya, yaitu pria sebagai kepala. Efesus pasal 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Seorang pria, kalau dia menikah, maka menjadi seorang suami. Dan di dalam keluarga, pria adalah kepala. Apa sih esensi utama dari seorang kepala? Maka seorang kepala harus memiliki tujuan. Kalau suami tidak punya tujuan, maka istri akan susah menolong suaminya. Pak, kapan kita punya rumah? Ya, kapan-kapan lah. Kita kapan bangun gereja? Kapan-kapan lah. Kamu tuh nggak usah nanya-nanya begitu. Ya, kayaknya istrinya tidak bisa menolong keuangan, menghemat buat apa? Karena nggak ada tujuan untuk sebuah sesuatu yang akan dikerjakan. Misalnya suaminya punya tujuan, Mah, income saya itu, pendapatan saya itu nggak banyak, ya jemaat sedikit, tapi kalau kita itu berhemat, 5 tahun lagi mungkin kita bisa beli kapling 300 meter, ya pinggir kebun karet. Nah, nanti kan 5 tahun lagi mungkin di sana udah rame, kita bisa bangun gereja di sana, di kampung. Nah, paling nggak punya tujuan, 5 tahun lagi beli kapling 300 meter pinggir kebun karet, itu namanya tujuan. Maka istri akan membantu kepala yang punya tujuan dengan mengelola uang kolektor yang tidak banyak tadi, gitu ya, dihemat-hemat, gitu ya. Kenapa dihemat-hemat? Karena ada tujuan. Tapi kalau suami nggak punya tujuan, lah ngapain berhemat, gitu ya. Lah suami saya ngasih adiknya, kalau begitu aku juga ngasih adikku. Wah, berlomba menghabiskan uang karena suaminya tidak punya tujuan. Kalau buku yang cukup keren namanya Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ya, itu boleh untuk dibaca ya kalau
Dicari di Google juga bisa ketemu. Purpose driven life. Seorang kepala yang pertama punya tujuan, yang kedua mengambil keputusan. Kepala itu tidak harus lebih pandai, seperti kepala negara, presiden. Ya, soal keuangan ya Menteri Ekonomi lebih pandai. Soal kesehatan ya Menteri Kesehatan lebih pandai. Soal agama ya Menteri Agama lebih pandai. Tapi presiden harus berani mengambil keputusan. Sama juga dalam keluarga. Soal doa, mungkin istri lebih pandai. Soal gadget, wah, anaknya lebih pandai. Tapi seorang ayah, seorang suami, seorang pria, dia harus berani mengambil keputusan. Kalau bahasa Jawa nih ya, jangan jadi laki-laki yang gendulak-gendulak. Apa itu gendulak-gendulak? Itu bahasa Ibrani, saudara ya. Itu gendulak-gendulak itu susah mengambil keputusan. Pak, kapan kita berangkat? Ya, kapan-kapan. Kapan kita punya rumah? Kapan-kapan. Pak, ini gimana ini, Pak? Ini harus mengambil keputusan segera. Ya, nantilah saya pikirin dulu. Ya, mikir terus gitu ya. Ini gimana ini ya? Ini nggak bisa mengambil keputusan. Kepala punya tujuan, kepala harus mengambil keputusan. Dan seorang kepala, maka dia harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Bertanggung jawab. Kasih contoh biar gampang. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, pasti kalau di sini para hamba Tuhan tahu dong. Ya, yang berdosa pertama kali di muka bumi itu siapa sih? Yang makan buah itu loh, yang nggak boleh dimakan, lalu diberikan kepada pasangannya yang bersama-sama dengan dia. Yang pertama kali mengambil buah itu siapa? Adam atau Hawa? Ya, ya, semuanya tahu Hawa, ya, terus diberikan kepada Adam. Tapi dalam kitab Roma itu dikatakan begini, karena dosa satu orang yaitu titik-titik, maka semua orang menjadi berbuat dosa. Tapi karena satu orang benar, yaitu Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia, maka semua orang dibenarkan. Karena dosa satu orang, yaitu titik-titik. Isinya itu Adam. Itu. Kenapa nggak dikatakan karena dosa satu orang, yaitu Hawa? Kenapa disebut Adam? Karena Adam itu suami, Adam itu kepala. Kepala itu harus bertanggung jawab. Dia nggak mengambil keputusan, walaupun dia bersama-sama dengan Hawa. Kan waktu Hawa mengambil keputusan, mengambil buah, itu Adam bukan nggak tahu di mana loh. Ada di sebelahnya. Alkitab berkata, lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi waktu itu Adam tidak berperan. Dia tidak mengambil keputusan. Tapi sekalipun dia tidak mengambil keputusan, nah ceritanya kan begini. Ketika Adam mendengar langkah Tuhan, lalu Adam bersembunyi di balik pohon. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam, ya, bukan kepada Hawa. Di manakah engkau, gitu ya? Di manakah engkau? Kira-kira Tuhan tuh tahu nggak Adam di balik pohon? Ya, jangankan Adam di balik pohon. Firman Tuhan berkata, Tuhan ada di sorga, matanya mengamat-amati dan menyelidiki hati anak manusia. Hati saudara tulus apa enggak Tuhan tahu. Hati saudara mikirin apa Tuhan tahu. Saat sambil zoom ini pikirannya di mana Tuhan tahu, gitu ya. Apalagi Adam di balik pohon. Tapi kenapa Tuhan berfirman, Adam di manakah engkau? Apa maksudnya? Apakah maksudnya Tuhan mencari Adam? Pasti bukan. Kalau maksudnya mencari Adam, padahal Tuhan tahu Adam di balik pohon, pasti ayatnya begini. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu Adam di balik pohon. Tuhan berjalan perlahan-lahan di taman itu, lalu berkata kepada Adam, nah ada di situ ketahuan, sembunyi di balik pohon. Kalau maksudnya Tuhan mencari Adam, pasti ayatnya begitu. Tapi ayatnya tidak begitu, berarti bukan Tuhan mencari Adam. Kalau begitu apa dong maksudnya firman Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Menurut saya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Jadi, Adam itu suami, Adam itu kepala. Kepala itu harus bertanggung jawab. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak tidak mengambil keputusan, nanti tanggung jawabnya tetap diminta dari bapak. Seorang suami, seorang kepala, itu bertanggung jawab. Mau mengambil keputusan apa tidak, tanggung jawab itu di kepala. Nah, karena itu, mari kita belajar bertanggung jawab.
saya berikan kesimpulan bagian pertama. Ya, bagian demi bagian saya berikan kesimpulan. Pria yang memiliki tujuan, bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, memberikan rasa aman, dan menguatkan pernikahan. Jadi kalau suami ini berani mengambil keputusan, bertanggung jawab terhadap keputusannya, itu istri merasa aman. Sudah nggak mengambil keputusan, nyala-nyalain istrinya, ya ini nih perempuan ini yang ngasih buah kepada saya nih, wah ular ini yang ngasih. Aduh, ini Adam gimana, istri disalah-salahin. Saya sih memahami kenapa Adam menyalah-nyalakan istrinya, ayo ya, karena dia belum pernah ikut seminar saya, ya kan? Coba dia baca buku saya, pasti dia nggak begitu kan? Nah, mari kita lanjutkan lagi. Jadi, seorang suami yang adalah kepala, kalau dia cinta dan takut akan Tuhan, memiliki tujuan hidupnya ilahi, tujuan hidupnya bukan sekedar mau beli kapling, itu boleh juga. Tapi tujuan hidupnya adalah berkenan kepada Tuhan, pergi menghasilkan buah. Jikalau aku harus hidup, maka berarti menghasilkan buah. Tujuanku adalah menyenangkan Tuhan. Wah, tujuannya ilahi. Maka istri merasa terlindungi, merasa aman, dan dengan senang hati dia mengikuti orang yang punya tujuan. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kalau tadi kedudukan, ya, pria akan menjadi nahkoda bahtera keluarga dengan baik kalau dia menjadi kepala. Nah, sekarang sebagai suami. Nomor 2, pria sebagai suami. Efesus pasal 5 ayat 25. Tentu menjadi suami ini banyak sekali poin-poinnya. Hari ini 1 poin saja, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Untuk hari ini saya berikan bahasan soal mengasuh dulu, ya. Tugas suami ini mengasuh istri. Nah, kalau bicara mengasuh ini kan biasanya ibu mengasuh anak gitu ya. Ternyata suami itu selain pria sebagai kepala keluarga, begitu menikah sebagai suami. Nah, suami itu mengasuh. Mengasuh itu kalau bahasa Ibrani dari Jawa Tengah, bahasa Jawa ya, itu ngemong. Nah, tahu ngemong, mengasuh. Nah, tapi banyak pria, banyak suami tidak mengasuh, ya berantakanlah keluarganya. Pak, istri saya kekanak-kanaan, Pak, istri saya bodoh, Pak. Justru karena dia bodoh harus diasuh, jangan digoblok-goblokin. Nanti Bapak kalau ketemu jemaat atau khotbah ke jemaat atau ketemu para laki-laki, coba tanya ya, kalau ada laki-laki yang goblok-goblokin, maaf nih saya bicara kasar pakai kata-kata goblok gitu ya, tapi banyak loh laki-laki, pria-pria, suami-suami itu goblok-goblokin istrinya. Kalau saya berjumpa dengan laki-laki demikian, saya itu kadang bertanya begini, Pak Jarot, istri saya itu bodoh banget ya Pak, gimana ya Pak ya? Saya tanya balik, Pak, lah Bapak itu dulu waktu cari istri, jujur ya Pak ya, jujur. Bapak itu cari yang pinter atau cari yang cantik? Bapak itu cari yang pinter atau cari yang seksi? Baru dia cengar-cengir. Lah yang dicari cantik, seksi. Waduh, dapatlah orang cantik, seksi, rajin dandan. Wah, rajin make up. Wah, bajunya diperhatikan. Nggak pernah sinau, nggak pernah belajar, otaknya kosong. Ya berarti nggak salah mau kamu cari yang nggak pinter, dapatnya yang bodoh. Itu berarti benar, kamu nggak salah pilih. Mau kamu cari yang seksi, cari yang montok, dapatnya yang bodoh. Ya benar dong. Kenapa disalah? Jangan menyalahkan, mau kamu dulu nggak cari yang pinter gitu ya. Nah terus gimana dong Pak? Ya jangan gimana-gimana, sudah menikah, konsekuensi pernikahan. Tidak ada kata perceraian. Kalau sudah menikah dan istrinya bodoh, ya dibikin pinter, diajari pinter. Supaya nanti jadi loh, otak bisa diisi kok. Kecerdasan bisa ditingkatkan. Bahkan otak itu plastisio, to form, bisa dibentuk. Ya, bisa dibangun sebuah fungsi atau sinapsis. Sebuah fungsi apa saja jika dilatih, maka otak manusia bisa dibangun sebuah fungsi.
Mau fungsi dagang, fungsi entrepreneur, fungsi public speaking, fungsi penggembalaan, fungsi leadership. Kalau ada yang bilang tidak bisa, saya perubah otak saudara, pasti bisa. Ya, asal di training dulu diubah mindsetnya dulu, karena secara ilmiah, secara neuroscience otak bisa dibentuk. Baca bukunya Charles Duhigg. Nah, maka kalau punya istri yang tidak pinter, ya harus diasuh, bukan dibodoh-bodohi, gitu ya. Mengasuh istri ini termasuk secara fisik loh. Termasuk secara fisik perlu mengasuh, ya. Apalagi kalau istrinya lagi sakit. Pak Jarot, istri saya itu orangnya gagah perkasa loh, Pak. Wah, orangnya mandiri, Pak. Orangnya itu nggak manja. Sekalipun wanita yang tidak manja, mandiri, bisa segala sesuatu, kalau dia sakit harus dirawat. Kita kasih contoh. Suatu ketika saya mengisi persekutuan retreatnya Full Gospel. Dan Full Gospelnya ini couples. Ada yang maju kesaksian bersaksi seorang ibu. Pak Jarot, saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Jarot, saya ini seorang wanita pengusaha. Saya punya pabrik 3.000 buruh, saya pimpin itu buruh. Suami saya bagian keuangan dan accounting. Kalau ada tagihan macet, Pak, saya tagih. Waduh, ini wanita gagah perkasa. Mimpin 3.000 buruh, saudara. Istri yang menghadapi. Oh, ada tagihan macet, nggak perlu debt collector. Istri yang nagih, begitu. Nah, suatu ketika istri ini... foto barang itu, aktifnya ini gimana ya? Suatu ketika istri ini lehernya keselak duri, ya. Itu udah jam 10 malam dan kok ini dari kota besar, ini dari Surabaya ya, masih 1,5 jam. Sampai di rumah sakit kecil nggak punya alat untuk nyabut durinya. Kalau ke Surabaya sudah jam 10 malam, berarti sampai sana 11:30. Padahal besok pagi dia harus terbang ke luar pulau untuk nagih. Tak ada tagihan macet di luar pulau. Akhirnya istri ini hanya minta obat penghilang rasa sakit. Durinya nggak bisa dicabut, ya udah hilangin rasa sakitnya aja, gitu ya. Dia pulang. Dia cerita sama suaminya kalau ada duri yang nyangkut dan sebagainya. Besok pagi dia ke airport jam 6 pagi, berangkat dari kota itu, terbang. Nah, singkat cerita jam 10 pagi di kota yang lain, di pulau yang lain, suaminya telepon. Wah, ini istrinya senang banget ya kan? Ditelepon sama suami. Tapi saya marah, Pak Jarot. Setelah itu saya berantem sama suami. Lah kenapa ibu marah gitu? Saya itu berharap suami saya itu bertanya gimana lehermu, gimana durinya, apa sudah lepas. Dia nggak nanya itu, Pak Jarot. Dia telepon saya, hanya bertanya tagihannya untuk opora. Nagihnya berhasil apa tidak? Gitu. Waduh, ini istrinya marah, saudara. Marah, katanya berantem. Saya dengerin kesaksian itu, gitu tak dengerin begitu. Wanita yang begitu perkasa, ketika dia sakit, lehernya ketusuk duri, keselak duri, itu pengen lo ditanyain. Itu wanita yang mimpin 3.000 buruh. Dalam keadaan leher kena duri, berangkat nagih keluar pulau. Itu berharap lo suaminya itu nanyain, gitu ya. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu ya, sehebat apapun istrimu, dia ketua wanita GKII nasional, dia juga pengajar, dia pembicara, dia ahli berdebat soal dogma, mau trinitas, mau duit tunggal, apapun dilawan semuanya. Dia orang yang berani berbicara. Oke, mau berani bicara, mau dia kuat, kalau dia lagi sakit, ada kelemahan, bapak perlu merawat. Ya, karena bapak adalah kepala suami yang tugasnya merawat. Oke, saya berikan kesimpulan bagian 2. Kasih Tuhan memberi kemampuan suami untuk mengasuh, merawat, dan menggembalakan. Kalau diperpanjang memang sampai pada menggembalakan. Jadi ini saya sampai pada kesimpulannya bagian ini ya. Suami, kasih Tuhan memberi kemampuan suami untuk mengasuh, merawat, dan menggembalakan istrinya dengan bijaksana. Kita lanjutkan ya. Bagian ketiga. Seorang pria begitu menikah, maka selain suami, maka dia juga seorang ayah.
Jadi bagian pertama tadi mengenai kedudukan sebagai kepala. Lalu sebagai suami banyak tugas, diantaranya mengasuh. Nah sekarang sebagai seorang ayah, wah bicara parenting bisa 10 sesi, saudara ya. Kita ambil satu poin mengenai seorang ayah. Apakah saya seorang ayah yang baik? Oke, baik itu ukurannya apa? Baik itu menurut firman Tuhan dalam Amsal, orang baik itu memberi warisan. Nah, apa yang mau diwariskan? Ya, gereja saya Pak, kan jemaatnya banyak, ini kolektanya lumayan loh Pak. Ini jemaat segini, ini kan kolektanya sebulan segini. Waduh, hitung-hitungannya duit aja. Maka yang diwariskan cinta uang, nanti anaknya generasi 2, nggak cinta Tuhan, cinta mamon. Jadi pendeta hedon, gayanya petentang-petenteng, jadi omongan di sosmed gitu ya. Masuk gereja palsu melulu. Karena yang diomongin duit melulu. Nah, ini kan sering banyak terjadi kalau menurut pengamatan saya pada pendeta generasi kedua. Diwarisi jemaat dengan kolektor yang berlimpah. Jadi Alkitab berkata, orang baik itu memberikan warisan. Nah, warisan apa dong kalau gitu? Kita baca ayatnya dulu. Mana ayatnya Pak? Orang baik itu memberi warisan. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi orang baik meninggalkan warisan. Oke, warisan apa dong? Kita bicara data dulu. Kalau mau baca bukunya, baca buku judulnya Warisan Abadi, karya Stephen Lawson. Dia meneliti beberapa generasi di Amerika selama beberapa abad. Penelitiannya bukan beberapa abad, tapi mundur beberapa ratus tahun ke belakang. Ada seorang penjudi, seorang pemabuk, ya, bernama Max Jukes. Dari keturunan ini lahirlah 440-an, ya, orang yang hidupnya pesta pora. 300-an jadi gelandangan, 190 jadi pelacur, 130 narapidana, 100-an orang pecandu alkohol, 60 suka mencuri, 50-an jadi korban pelecehan seksual, dan 7 orang menjadi pembunuh dari keturunan Max Jukes. Lalu ada orang namanya Jonathan Edward dalam buku yang sama. Dia seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan dalam garis keturunannya ada 300 pendeta, misionaris, dosen bidang teologi, 120 profesor dalam bidang akademis, 110 menjadi pengacara, 60 dokter, dan 60 menjadi pengarang buku bermutu, 30 orang jadi hakim, 14 rektor universitas. 3 orang jadi anggota Kongres dan 1 keturunannya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Nah, seorang sungguh-sungguh dalam Tuhan mempengaruhi keturunan. Itulah warisan menurut saya yang ilahi. Apakah ini Alkitabiah, Pak? Kejadian 26 ayat 3. Aku akan menyertai engkau ini Ishak, dan memberkati engkau, akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham ayahmu telah mendengarkan firman-Ku. Jadi anak diberkati karena bapaknya. 2 Raja-Raja 11 ayat 12. Hanya pada waktu hidupmu Salomo, ini Salomo, aku belum mau melakukan apa? Hukuman. Kenapa? Karena Daud ayahmu. Seseorang dilindungi dari malapetaka karena ayahnya. Maka saya simpulkan bagian yang ketiga. Kehidupan kita mempengaruhi generasi selanjutnya. Hidup sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan tulus dan murni, itulah warisan yang ilahi. Saya lahir di keluarga miskin. Selain miskin, kakek saya dalang, bapak saya dalang. Dalang itu ya dukun juga. Jadi dalang itu yang itu loh, main wayang orang, kunjang ganjing kocap kacarito, ye, begitu ya, orang Jawa suka dalang, makanya anaknya ya begini ya kan, suka ngomong, bisa khotbah, pandai bercerita. Nah, bapak saya itu dalang, kakek saya dalang. Tapi dari sisi negatifnya, kalau saya mau bicara jujur, kakek saya, bapak saya selingkuh dengan para sindennya. Jadi ini seperti turun-temurun. Tapi saya percaya dalam Yesus ada penebusan, kutuk dihentikan. Maka saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bikin tonggak sejarah baru. Seperti Abraham menjadi sebuah tonggak keturunan baru.
Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, mulai dari Abraham, maka sebuah bangsa pilihan Tuhan dibangun. Melalui Jonathan Edward, maka turunan demi turunan, sebuah keturunan ilahi dibangun. Dan saya berkata, Tuhan, melalui saya, kutuk perselingkuhan, kutuk karena menyembah berhala, kutuk karena ya namanya dalang itu butuh kesaktian untuk bisa semalam suntuk bercerita tanpa lelah. Kalau hari Kamis malam Jumat, bapak saya berendam di sungai. Ya puji Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan sudah bertobat. Karena kami memang saya punya kerinduan menyelamatkan sekeluarga. Tapi saya percaya ketika seorang Abraham mencintai Tuhan, anak cucunya diberkati. Ketika saya mencintai Tuhan, saya belum cucu. Ya. Saya belum punya cucu, tapi paling tidak sampai anak saya tiga-tiganya diberkati luar biasa. IQ di bawah 120, biasa saja, sangat normal. Bahkan di bawah rata-rata Indonesia yang 120, 125. Tapi selalu dapat ranking 1, dapat beasiswa, Sektri 3 SMP, menang ASEAN Scholarship, sampai di Singapura 100 orang pandai dikumpulkan, masih masuk 10 besar, beasiswa diperpanjang, dari Sektri SMP kelas 3 sampai lulus kuliah, 8 tahun sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dikasih uang saku lagi $1.200. Begitu lulus, susah mencari pekerjaan, dia dapat pekerjaan yang baik. Di era pandemi ini terjadi PHK, dia malah naik pangkat. Saya malah melihat loh, tanda-tanda anak-anak saya diberkati. Menurut saya itu warisan terbaik yang kita berikan adalah ketika Abraham mencintai Tuhan, Tuhan bersumpah demi dirinya untuk memberkati keturunan Abraham. Maka kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan melayani, melewat sinode, lewat gereja. Tapi kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kita mempengaruhi generasi selanjutnya. Hidup sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan tulus dan murni adalah warisan ilahi. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi supaya ada waktu buat tanya jawab. Bagian terakhir, agak teologis, ayatnya banyak, saya sebut-sebut saja. Ya, bagian terakhir ini agak teologis, bagian dari menjadi suami. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1, 1:14. Dan waktu dia menjadi manusia, maka dia menjadi imam bagi kita. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia menjadi imam. Ibrani 3, 1-2, Ibrani 6, ayat 20. Dan Tuhan Yesus menjadikan kita semua juga imam bagi Tuhan. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Lalu menarik sekali bahwa tugas suami kepada istrinya, dalam Efesus pasal 5 ayat 25-26, ini adalah tugas-tugas keimaman Yesus terhadap jemaat, yaitu menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, menguduskan jemaatnya dengan ayat dan firman. Demikianlah suami terhadap istri. Makanya saya mengajarkan bahwa suami atau ayah itu imam bagi keluarga, dan suami itu imam bagi istri. Memang ada yang tidak setuju, tapi saya sampaikan dulu. Yesus sebagai imam atas jemaat mengorbankan diri bagi jemaatnya, Ibrani 7:27. Lalu firman Tuhan mengajarkan sebagaimana Yesus menjadi imam bagi jemaat, demikianlah suami bagi istri. Efesus 5, 22-28. Itulah yang menjadi dasar kenapa suami adalah imam bagi istri. Saya berjumpa sebuah sinode yang bilang sama saya, Pak Jarod, salah itu Pak, kalau ayah itu imam bagi anak atau suami imam bagi istri. Nggak ada lagi tuh Pak, dalam perjanjian baru imam-imam begitu. Semua kita imam Pak. Karena kita ini imamat yang raja ini. Nggak ada lagi kita perlu perantara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ini bukan soal masalah kita butuh perantara untuk berdoa. Imam dalam arti memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau nggak mau pakai istilah imam, oke, saya nggak apa-apa juga. Dalam arti demikian. Anggap aja tidak dalam pola pikir bahwa suami adalah imam bagi istri. Oke, nggak masalah juga. Kita pikir saja bahwa secara pribadi kita adalah imam. Nah, kalau begini semua sinode setuju. Setuju Pak Jarod, kita pribadi adalah imam. Betul, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kita sebagai pribadi adalah imam,
Maka tugas imam adalah bergaul dengan Tuhan, hidup kudus. Tugas sebagai imam adalah menjaga hadirat Tuhan, supaya kita bisa rasakan, Tuhan sih hadir di mana-mana. Tapi kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak merasakan kehadirannya. Nah, makanya kesimpulannya adalah, kalau suami ini hidup sebagai imam di hadapan Tuhan, katakan sebagai pribadi, dia hidup sebagai imam di hadapan Tuhan. Ia cinta dan bergaul dengan Tuhan. Ia akan memiliki wibawa ilahi untuk memimpin keluarga. Menjadi nahkoda bahtera keluarga yang berwibawa. Seorang suami yang bergaul dengan Tuhan, cinta Tuhan, mewariskan warisan yang ilahi. Seorang pria yang bergaul dengan Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia akan punya wibawa menjadi suami ataupun menjadi seorang ayah. Jadi kunci sebenarnya untuk bisa menjadi pria yang berperan dalam keluarga secara maksimal adalah kedekatannya dengan Tuhan. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, walaupun banyak pelayanan, kan kita dikejutkan dengan orang-orang pelayanan yang malah punya jabatan hebat-hebat gitu ya. Tiba-tiba pedofil, tiba-tiba mengaku homo, tiba-tiba melakukan pelecehan seksual. Saya baru dapat WA lagi nih dari Jawa Timur, kasus yang lain lagi. Pak Jarot, saya dilecehkan, lapor dong sama polisi ya, nanti ribut Pak, dan apalagi kan nggak ada buktinya. Tapi saya sedih Pak, saya ini mengalami pelecehan sebenarnya sudah sekian belas tahun yang lalu. Saya pikir pendeta saya sudah sembuh Pak, tapi ini belakangan ini saya dapat laporan orang itu curhat ke saya, singer teman saya juga dilecehkan Pak. Ya udah kalau nggak lapor polisi, lapor aja ketua sinodenya. Itu dia Pak masalahnya. Apa masalahnya? Dia ini ketua sinodenya Pak. Ini bukan ngarang ini saudara. Saya dosa kalau saya ngarang. Waduh, saya pikir Tuhan ketua sinodenya. Dan dia orang berwibawa Pak. Kalau kami lapor polisi nggak ada yang percaya. Nanti kami malah akan mengalami begini begitu. Waduh Tuhan. Nah, makanya kalau nggak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, nggak pendeta, nggak teolog bisa jatuh dan bukan memimpin bahtera keluarga, tapi membawa kutuk. Karena kalau seseorang berzina, bercabul, seperti waktu Daud berzina dengan Batseba, lalu Tuhan menghukum Daud. Daud sudah minta ampun. Saya percaya Tuhan ampuni Daud. Saya percaya kalau di surga nanti saya ketemu Daud. Tapi hukuman terhadap Daud karena perselingkuhannya tidak berhenti. Kan Tuhan bilang sama Daud lewat Nabi Nathan, kerajaanmu pecah beneran. Sampai sekarang belum pernah pulih lagi. Jadi ketika seorang suami, seorang ayah hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka yang datang adalah penghukuman. Tapi ketika seorang laki-laki hidup benar di hadapan Tuhan, berkatnya turun-temurun. Dan itu hanya bisa kalau dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jarot untuk sesi yang pertama ini. Pemaparannya sungguh luar biasa. Saya percaya banyak kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Jarot. Saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan perkarya untuk bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan dulu, kemudian di unmute supaya bisa berbicara. Oke. Ada Pak? Langsung saja nanti yang mau bertanya. Adam dan Hawa. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa fungsi sebagai Bapak, tanggung jawab sebagai suami. Jadi saya mau bertanya di sini bahwa pada waktu Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, lalu menciptakan Hawa, adalah perempuan dewasa, bukan lagi perempuan masih gadis ya, atau masih muda. Nah, pertanyaan saya di sini itu pertama. Kedua, namun kenyataannya mengapa disalahkan Adam yang berdosa, bukankah Hawa itu perempuan dewasa?
Jadi selalu dipersalahkan adalah Adam. Seperti itu, Pak. Terima kasih, kembalikan. Iya, Baik. tadi saya katakan karena tugas suami itu kepala. Kepala itu mengambil keputusan, bertanggung jawab. Maka walaupun istri yang mengambil keputusan, ya suami yang bertanggung jawab. Kalau dalam militer misalnya ada anak buah yang salah, saya dulu pernah ikut resimen mahasiswa. Jadi saya sebagai komandan regu, kalau anak buah salah itu komandan peleton manggilnya saya, ketua regunya. Kenapa? Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buahnya. Nah, dalam keluarga, pemimpin itu suami. Jadi kalau misalnya anak bersalah, gitu, apalagi walaupun kalau anak mungkin di bawah umur ya, istri dah. Istrinya bersalah gitu. Ya memang kalau misalnya istri mencuri atau membunuh, ya istri itu yang akan dihukum. Tapi pertanggungjawaban secara moral akan diminta kepada suami. Ini istrimu begini nih, gimana nih? Kalau misalnya istrinya nggak bener, ya maling, nyolong, di mall, ngambil barang, maka orang akan meminta pertanggungjawaban secara moral kepada suaminya, karena suami itu adalah kepala. Nah, di hadapan Tuhan, maka bukan secara moral lagi, secara teologis. Kenapa suami yang harus bertanggung jawab? Karena itulah kepala. Jadi kepala itu memang tugasnya bertanggung jawab. Saya kasih contoh praktis. Suatu ketika istri saya pengen beli tanah, ya saya juga pengen beli tanah, dan waktu itu karena saya sibuk, akhirnya istri saya yang mengambil keputusan. Saya pernah menjadi suami yang tidak baik, saya tidak mengambil keputusan. Ya akhirnya saya juga sebenarnya ngambil keputusan sih, tapi dalam arti nggak terlalu, istri saya milih gitu kan, ya oke lah gitu. Lalu itu tanah bermasalah, padahal harganya 400 juta tahun 98-an itu. Tahun segitu uang 400 juta gede sekali, apalagi saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Saya sudah salah tidak mengambil keputusan, tapi begitu tanah itu bermasalah, akhirnya saya belajar bertanggung jawab. Dari mulut saya tidak pernah menyalahkan istri. Saya bilang sama istri saya, yuk saya akan tangani masalah ini, saya akan tagih orang itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan istri. Nah hasilnya apa? Karena saya bertanggung jawab, sejak kejadian itu, istri saya makin hormat kepada saya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah ketika suami bertanggung jawab, bahkan ketika sekalipun istri yang salah nggak perlu disalahkan. Dia tahu kok dirinya salah. Ketika saya berkata, ya saya akan tangani, saya akan selesaikan, ya bantu doa. Kalau saya mau nagih orang itu, karena ini tuana itu bertahun-tahun, bulat urusannya, penipuan dah, pokoknya dipatok orang, diakui orang lain. Singkat cerita aja, ya saya yang bertanggung jawab, saya yang beresin masalah itu. Kalau saya menyalahkan, mungkin kami akan ribut. Tapi ketika saya bertanggung jawab, maka istri semakin hormat. Karena itu saya menekankannya begini. Suami sebagai kepala, bertanggung jawablah. Ya. Termasuk kalau itu bukan Anda yang salah. Misalnya anak nih berbuat sesuatu, udah, ya bukan berarti melindungi kesalahan ya, tapi kita bertanggung jawab dalam arti begini, saya kurang didik dengan baik, saya salah, kesalahan saya dalam hal saya nggak mendidik dengan baik. Nah, sikap yang bertanggung jawab ini terutama dalam hal sebenarnya suami istri ya, suami yang kepala mengambil keputusan, bertanggung jawab. Saya percaya sikap itu justru akan membuat istri semakin hormat, semakin tunduk, dan dengan demikian akan menghindari kesalahan berikutnya. Kan zaman sekarang ini kebanyakan wanita dominan, mengambil keputusan, suaminya nggak mengambil keputusan, sudah nggak mengambil keputusan, nggak bertanggung jawab lagi. Udah persis Adam banget nih. Adam tuh nggak mengambil keputusan, padahal Adam di sebelahnya Hawa. Kan Alkitab berkata, Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kalau Adamnya di tempat yang lain gitu, Tuhan tidak minta pertanggungjawaban kepada Adam. Itu Adam kan di sebelahnya. Nah, itulah kesalahan Adam menurut saya. Kenapa? Itu Adam di sebelahnya. Jadi waktu Hawa menghadapi pencobaan, Hawa menghadapi ular, itu Adam tuh di sebelahnya. Jadi sebenarnya kalau dia di sebelahnya kan harusnya bilang, "Ma, jangan, Ma, Tuhan tuh berkata itu enggak boleh," gitu. Adam tuh diam saja. Dia kan banyak laki-laki diam ya, banyak suami diam, banyak suami bisu istilahnya. Jadi banyak ibu-ibu itu mengeluh gitu, "Pak, suami saya itu bisu, Pak. Nggak ada bunyinya, Pak. Kalau di gereja banyak bunyinya, Pak. Di gereja itu khotbah dia, Pak. Di gereja banyak ngomong dia, Pak. Di rumah itu nggak pernah ngomong dia, gitu. Jadi namanya laki-laki bisu, gitu ya. Di rumah tuh diem aja. Nggak kasih nasihat, nggak ngomong, nggak cerita, gitu. Jangankan istri, anak juga bingung, nggak ada petuntunan. Jadi menurut saya kita belajar dari kesalahan Adam.
kita sebagai kepala yang bertanggung jawab, mengambil keputusan, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Kalau mendelegasikan keputusan kepada anak buah, tetap seorang kepala itu tidak bisa lepas total tanggung jawab. Jadi seorang kepala memang tugas kepala itu bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Kalau kepala regu ya terhadap regunya. Ya, itu memang demikian konsep kepala itu bertanggung jawab terhadap. Nah, suami kan kepala keluarga. Maka kepalalah yang bertanggung jawab. Oke, makasih. Pak, ada tanggapan lagi, Pak. Ya. Jadi tanggapannya bahwa ya menurut memang firman Tuhan sesuai dengan menurut Bapak sudah menyatakan bahwa sebagai bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ya, kepala. Jadi di sini bahwa memang menjadi persoalan yang selalu terjadi khusus orang timur, khusus orang-orang timur ini Pak sebagai hamba Tuhan, tetapi istrinya terlalu cerewet dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang sulit untuk mengendalikan emosional dari apa yang diomongi oleh istrinya, sehingga itu membuat kadang-kadang menjadi menghambat dalam pelayanan juga seperti itu. Jadi kalau jemaat melihat sepertinya kurang bagus batu sandungan dalam pelayanan. Jadi bagaimana ketika menghadapi istri kita ya sebagai hamba Tuhan seperti itu, ketika ribut kita susah untuk kendalikan emosional. Bagaimana cara supaya kita tidak boleh lagi kita bisa emosi, membangkitkan emosi Pak untuk membalas seperti itu Pak. Iya. Menghadapi istri yang dominan, banyak ngomong, cerewet, ya, apalagi misalnya nih istrinya nih kalau dites secara temperamen dasar, dia kolerik, dites secara DISC, dia dominan, tes foto karakter, dia karakternya merah, maka ini wanita yang dominan, leadership-nya kuat, wanita gagah perkasa, lalu punya kontrol yang kuat dan banyak ngomong lagi gitu ya. Saran saya gampang ya, disalurkan saja, diberikan penyaluran. Jadi ini Ibu misalnya kasih penyaluran jadi ketua wanita, maka ketua wanita sekabupaten lagi udah biar dia ngatur anak buahnya. Karena kalau nggak disalurkan, ngatur bapak diatur, bapak stres, bapak pusing ya. Kasih penyaluran, ngatur aktif di Dharma Wanita atau di RT atau di RW gitu ya. Kasih penyaluran ngomong karena wanita itu dalam buku saya Pernikahan Bahagia itu saya ambil dari James Dobson, wanita itu satu hari perlu bicara 5.000 kata. Kalau dia belum banyak bicara, dia liar. Kalau sudah banyak bicara, baru jinak. Nah, maka supaya istri jinak di rumah, kasih kesempatan dia berbicara, banyak berdoa, banyak seminar, ceramah, atau dia bicara sama temannya, ikut komunitas, silahkan saja. Kalau wanita dikurung di rumah, nggak ngomong sama siapa-siapa, suami pulang disemprot. Kenapa? Dia belum dapat omset 5.000. Wah, itu mulutnya seperti senapan yang juga. Kenapa? Karena seharian belum berbicara. Wanita belum berbicara itu sensitif. Kalau laki-laki itu kalau belum makan dia sensitif. Nah, kenapa pernikahan itu berantakan? Karena suami pulang belum makan, ketemu istri yang belum berbicara. Udah, suami belum makan, suami lapar, ketemu istri belum ngomong. Itu kayak dua setan ketemu. Wah, berantemnya minta ampun. Makanya saran saya, ini istri dikasih penyaluran ya. Kecuali istrinya pendiam ya. Ada loh laki-laki yang banyak ngomong ada kayak saya ya. Saya ini laki-laki yang banyak ngomong. Saya butuh 5.000 kata sehari. Istri saya itu pendiam gitu ya. Makanya istri saya kasih saya penyaluran. Kalau ada Zoom begini dia senang banget ya. saya dapat omset saudara ya. Kalau enggak nanti saya cerewet sama dia. Jadi nah itu wanita tuh seperti kalau laki-laki kayak saya gitu ya. Wanita yang banyak bicara begitu memang mayoritas begitu. Jadi bapak-bapak perlu tahu bahwa seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama menghadapi wanita yang banyak berbicara. Nah, maka dikasih penyaluran ya, dipahami, kasih penyaluran supaya dia banyak berbicara di tempat lain di luar rumah atau sama anaknya. Yang dominan banyak ngatur, oke kasih dia penyaluran juga untuk memimpin satu lembaga atau sub lembaga, atau kalau penggembalaan ibu mimpin pelayanan wanita. Nah, tapi bikin sepakat, Mah, kalau rapat penggembalaan dan saya mimpin rapat, Mama nggak usah banyak bicara ya. Nanti Mama usulnya di kamar aja sama saya gitu ya. Jangan Bapak bicara, ibunya motong. Nggak begitu Pak, itu nggak benar. Firman Tuhan nggak begitu. Waduh, ini udah nanti repot ini ya. Ini suami wibawanya di depan jemaat jatuh. Jadi kalau di mana Bapak mimpin, Bapak bilang, Mah,
Aku tuh sadar kok, kamu tuh pinter, ya. Teologi yang kamu bagus, jujur mah, kamu lebih pinter daripada aku. Makanya kalau pas di depan umum kamu jangan ngajari aku ya, kamu ngajarinya di kamar aja. Itu perlu sepakat ya. Lalu bapak lama-lama kan pasti makin pinter juga ya. Kalau saya sama istri sama-sama pinter karena waktu itu istri saya itu anak pendeta ya. Saya baru lulus SMA baru bertobat. Jadi ya, istri saya pinter banget. Tapi lama-lama karena saya belajar terus, pelayanan terus, ya saya lama-lama lebih pinter. Tapi saya khawatir juga kalau saya lebih pinter, harusnya sepadan. Akhirnya istri saya tak ajak kuliah. Jadi saya kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, ketemu di sana. Tapi setelah itu saya bilang sama istri, yuk kita kuliah lagi. Gitu. Kuliah apa? Ya kita banyak pelayanan, ya teologi lah gitu. Akhirnya kita kuliah lagi, sampai kita dua-duanya doktor teologi ya. Nah, istri yang banyak bicara, istri yang pinter, ya kita harus mengimbangi. Ya, kita harus belajar, kita harus mengimbangi, tapi dia sendiri dikasih kesempatan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator karena waktu. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan Bapak. Kita tidak bisa menjadi pria yang sempurna. Ya, pasti kita nggak bisa jadi suami sempurna, ayah sempurna, tetapi kita bisa menjadi pria yang lebih baik dan lebih baik lagi. Komitmen untuk menjadi lebih baik lagi, itulah proses menuju kesempurnaan. Dan kuncinya adalah kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Selama kita bergaul dengan Tuhan, kita cinta Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan akan memimpin kita, membawa kita menjadi seorang pria yang bijaksana. Tuhan memberkati.